Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Korps Lalu Lintas Polri terus melakukan sejumlah terobosan, salah satunya dengan menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE Mobile dalam pengamanan libur Natal dan Tahun Baru. PLT Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Dodi Daryanto menyebut ETLE Mobile merupakan pengembangan dari sistem fixed point atau tetap di posisi tertentu. Dia berharap kehadiran ETLE Mobile bisa meningkatkan angka keselamatan lalu lintas. ETLE Mobile nantinya akan bergerak secara dinamis menggunakan mobil Polantas. ETLE Mobile juga dilengkapi peralatan modern seperti Artificial Intelligence atau AI. Ia mengatakan ETLE Mobile juga mampu mengintegrasikan data-data lalu lintas, terutama soal penandaan pelanggaran maupun kecelakaan. Sejauh ini pemirsa, Korlantas Polri sudah memiliki 12 unit ETLE Mobile yang tersebar di ruas jalan tol Jakarta Merak, tol dalam kota, tol Cikampek, tol Cipularang, tol Cipali, tol Jagorawi, tol Semarang Solo Yogyakarta, tol Semarang Surabaya, sampai Pelabuhan Banyuwangi, Jawa Timur. Kami di Lantas Polda Jatim. Ya, pemirsa, lalu selain ETLE Mobile, apalagi upaya yang dilakukan oleh Korps Lalu Lintas Polri untuk pengamanan jelang Tahun Baru nanti? Kita akan bahasnya bersama dengan PLT Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Dodi Daryanto yang sudah tersambung melalui sambungan video. Selamat pagi, Kombes Dodi. Selamat pagi, Pak Dodi. Selamat pagi, Kombes Dodi. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih Pak Dodi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Dodi, ketika nanti ada peningkatan arus lalu lintas, apa yang kemudian akan diterapkan oleh Korlantas Polri untuk mengurai kepadatan-kepadatan di sejumlah titik? Baik, selamat pagi. Untuk CB-CB masalah menjelang Tahun Baru, kami menerapkan khususnya di Ibu Kota Jakarta akan ada penerapan Crowd Free Day. Jadi ada 10 jalur di Jakarta yang akan dilaksanakan Crowd Free Night tersebut, mulai dari Tamrin Sudirman, Afrika, Bulungan Barito, Gunawarman Senopati, Lingkaran Kota Tua, Banjir Kanal Timur, Mayoran, Lingkaran Monas, Kemang, dan TIK 2. Tentunya maksud dan tujuannya adalah untuk membatasi ruang gerak masyarakat sehingga terhindar dari tertular COVID-19. Jadi himbauannya agar masyarakat tetap berada di rumah, tidak melakukan perayaan-perayaan Natal. Demikian Tahun Baru maksudnya. Demikian Pak Bu. Ya, Pak Dodi, tadi sudah disebutkan ruas-ruas jalan yang kemudian akan dilakukan pembatasan begitu di Jakarta. Tapi ini akan berlaku mulai kapan sampai dengan kapan, Pak? Dan sudah berapa banyak sebenarnya kendaraan yang kemudian keluar masuk di DKI Jakarta? Baik, yang pertama untuk masalah keluar masuk kendaraan, tercatat ada total 1.552.923 kendaraan yang keluar dari wilayah Jakarta, dari Tol Cikampek Utama, Kahuri Utama, Ciawi, dan Cikupa. Jadi ini naik 4,8% dari keadaan normal. Kemudian untuk yang masuk ke wilayah Jakarta, ini naik juga 3,3%, sejumlah 1.509.542. Itu untuk angka keluar masuknya. Demikian Bapak Ibu. Baik, selain penutupan atau pembatasan beberapa titik, apalagi yang akan dilakukan Korlantas Polri terkait dengan juga tempat-tempat wisata yang kemungkinan ini juga akan dituju oleh masyarakat, begitu Pak? Untuk kawasan wisata, khususnya yang puncak, itu kami terapkan ganjil genap. Jadi untuk masalah ganjil genap ini juga kami menurunkan tim penegakan hukum secara artificial intelligence yang diletakkan di sebuah mobil dinas kami, yang mana apabila ada pelanggaran dapat langsung dilakukan penindakan secara digital melalui kamera yang dimiliki mobil tersebut. Kemudian untuk kawasan-kawasan lainnya tentunya diharapkan masyarakat tetap tidak melakukan perjalanan, tetap di rumah saja dan tetap mempertahankan prokes prosedur kesehatan. Baik, Pak Dodi. Selain itu, selain di kawasan wisata, ruas-ruas jalan tol lainnya, kami sudah menurunkan
beberapa mobil lainnya untuk masalah etle mobil sedemikian rupa semua pelanggaran khususnya pelanggaran tentang batas kecepatan maksimum, kemudian mengemudi dalam keadaan yang membahayakan orang lain, penggunaan handphone itu dapat ditindak dan sifatnya progresif. Jadi apabila ada sebuah mobil di jalan tol kilometer 30 melanggar, kilometer 42 melanggar, kilometer 47 melanggar, maka akan dikenakan denda progresif untuk penindakan pelanggaran lalu lintasnya. Demikian Bapak Ibu. Baik, akan ada denda progresif bagi pelanggar lalu lintas yang kemudian melanggar begitu ya Pak. Nah, boleh ditegaskan lagi Pak Dodi untuk penutupan atau pembatasan ruas-ruas jalan ini akan berlaku sampai dengan kapan? Dan juga untuk pemberlakuan ganjil genap di sejumlah tempat wisata yang sudah tadi Pak Dodi sebutkan, apakah sama ini masa berlakunya atau berbeda sampai dengan kapan Pak Dodi? Oke, untuk masalah penutupan jalan khusus malam pergantian malam tahun baru itu hanya tanggal 31 sampai tanggal 2. Tanggal 1 jam 12 malam. Setelah itu maka jalur dinormalkan kembali. Kemudian untuk penerapan ganjil genap di kawasan wisata itu sampai berakhirnya pengamanan operasi lilin ini yaitu tanggal 2 Januari. Demikian, dan setelah tanggal 2 nanti ada kegiatan rutin yang ditingkatkan dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Jadi walaupun operasi pengamanan telah berakhir, tapi seluruh anggota kami tetap berada di lapangan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Dan untuk satu lagi tambahan pelanggaran masalah kendaraan-kendaraan truk sumbu 3, khususnya yang melanggar kelebihan tonase atau kelebihan muatan dan kelebihan overdimension, itu juga dilakukan penindakan secara electronic traffic law enforcement menggunakan mobil-mobil etle mobile. Jadi kami harap kepada para pengusaha angkutan mematuhi peraturan tentang ketentuan overload dan overdimensi karena catatan kami ada sekitar 10 kendaraan angkutan sumbu 3, truk sumbu 3 yang menyebabkan kepadatan yang cukup panjang karena mereka overload dan akhirnya kendaraannya rusak dan menghambat arus di jalan tol. Demikian Bapak Ibu. Baik, Pak Dodi, untuk razia untuk operasi lilin ini apakah juga nantinya akan dilakukan razia untuk para pelanggar atau seperti apa untuk proses pengamanan yang dilakukan oleh Korlantas Polri? Baik, untuk kegiatan masalah khususnya tentang lalu lintas, tentunya tetap akan ada penindakan, tapi tidak dilakukan secara konvensional atau dilakukan oleh petugas Polri. Semua penindakan dilakukan secara artificial intelligence menggunakan kamera electronic traffic law enforcement yang tadinya fixed point, artinya berada di titik-titik tertentu di pusat-pusat kemacetan dan kerawan kecelakaan. Saat ini kami kembangkan lagi dengan kendaraan yang berkeliling ke spot-spot yang tidak dilengkapi dengan peralatan tersebut. Jadi harapannya tentu angka keselamatan lalu lintas di jalan masyarakat semakin meningkat dan angka kecelakaan tentunya dapat menurun. Demikian Pak. Baik, semoga ini juga menjadi warning untuk masyarakat dan ditegaskan lagi bahwasanya ini akan berlaku peraturannya pembatasan dan juga ganjil genap ini sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dan masyarakat harap dihimbau untuk bisa menekan laju mobilitas pada saat libur tahun baru. Terima kasih Pak Dodi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.